9 tahun 2013. Sebetulnya waktu merancang Pergub ini juga sebenarnya melibatkan beberapa pengusaha juga. Ya salah satu mungkin Ibu Data yang menjelaskan. Jadi mungkin saya perlu ceritakan bagaimana pemikiran Pak Gubernur tentang Pergub ini. Jadi Pak Gubernur pertama sangat yakin produk-produk kita yang berbasis budaya itu sebetulnya sangat unggul sebetulnya gitu loh. Dan sudah eksis di Indonesia. Dan orang luar negeri juga pengen masuk kan, bukan berarti kita anti luar negeri. Tapi bagaimana kita sebagai tuan rumah produk-produk ini pun jangan hilang. Nah di seluruh dunia namanya produk-produk budaya lokal itu bisa bertahan kalau kita tanda kutip itu ada setengah-setengah, ada subsidi bantuin gitu kan. Nah misalnya contoh Pak Gubernur, kita lagi tender di Dinas Perumahan untuk membuat DED dari bawah Monas. Ya jadi betul-betul ada produk ya berbasis budaya, produk lokal apapun, orang-orang yang kreatif yang ciptakan sesuatu, selain butuh modal dia butuh showroom sebetulnya. Ada butuh etalase untuk mempertontonkan itu. Nah kalau dia mesti langsung punya cabang begitu banyak, mau nyebarin walaupun produknya bagus, pasti terkendala biaya, tidak layak, tidak visible secara bisnis. Nah makanya Pak Gubernur mulai siapkan itu, kita mau kasih tempat. Nah alangkah baiknya dan punya Pak Gubernur, kalau semua yang namanya mall, hotel, restoran, kita yang udah punya tempat-tempat ruang ini, kita juga bantu. Dan itu mesti seleksi lah secara bisnis. Nah kalau ini bisa lakukan, kita betul-betul akan jadi raja di negeri sendiri. Kita mulai di Jakarta, karena Jakarta ini mau pusat. Nah ini semangatnya seperti itu gitu. Semangat dari Pak Gubernur, konsepnya seperti itu. Nah mungkin Bu Ratna bisa jelaskan lebih jauh. Nanti kita bisa diskusi. Yang penting nanti hasilnya ada implementasinya apa gitu ya. Terima kasih. Waktu Bapak Gubernur mengunjungi tempat Ibu Putri, melihat Ibu Putri Jamu, kemudian Ibu Putri menyampaikan sebagai pengurus wakil ketua Kadin bidang industri berbasis budaya, menyampaikan masukan-masukan ini. Jadi atas dasar itu kita bahas bersama bersama instansi terkait di Biro Perekonomian dan di Pak Asisten Perekonomian. Kemudian lahirlah produk ini. Mungkin nanti Ibu Putri bisa menjelaskan lebih detailnya. Intinya bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola hotel, pengelola mall, supermall, plaza, pengelola toko modern, termasuk penyelenggaraan pameran atau pengelola kawasan pariwisata untuk melakukan pemanfaatan produk usaha berbasis budaya. Yang tadi dikatakan untuk kita membantu memakai ukm-ukm kita yang berbasis budaya yang sekarang sudah mulai punah. Nah, pemanfaatan produk usaha berbasis budaya sebagai dimaksud merupakan kegiatan memperkenalkan dan memasarkan produk tersebut baik masyarakat Betawi maupun yang bukan Betawi, dan kita tambahkan masyarakat Betawi dengan tetap melindungi produk usaha berbasis budaya masyarakat lain yang ada di daerahnya. Tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan serta melindungi produk tersebut, meningkatkan akses pemasaran, meningkatkan peluang usaha bagi pelaku UKM, sehingga Jakarta akan lebih berkarakter. Untuk itu kami sangat mengharapkan para pengelola hotel, pengelola mall, dan pengelola modern, penyelenggara pameran untuk bisa menyediakan ruang pamer, showcase, banner, event atau menu makanan dan minuman tradisional dimaksud, menyelenggarakan kegiatan khusus pemasaran dimaksud, dan kepada para penyelenggara pameran khususnya geram-geram pameran ada berapa porsi stand yang bisa digunakan untuk produk tersebut. Nanti kita bekerjasama dengan pihak Kadin, HIPI, HIPMI maupun pihak Pemda DKI dalam pelaksanaan lebih lanjut. Untuk itu mungkin barangkali karena pengusulnya dari pihak Kadin, Bu Putri bisa menjelaskan ide-ide dasar dimaksud. Silakan Bu Putri bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Basuki, teman-teman sekalian. Jadi memang ide daripada Pergub 49 ini berasal dari
sarasehan yang kami adakan, di mana pada saat dihadiri oleh Pak Dirut, saya sebagai perawat Kadin yang membidangi industri tradisional berbasis budaya mengusulkan kepada beliau bahwa dalam perjalanan saya mengamati apa yang terjadi dan menjadi daya tarik pariwisata dan perdagangan di berbagai negara itu adalah mengedepankan industri budaya dan industri basis tradisional. Bahkan negara-negara di mana tidak memiliki basis budaya yang kuat, mereka mengkreat agar ada pembeda negara tersebut dengan negara lain dalam bentuk kekhasan daripada seni dan budaya mereka. Sebagai contoh, pada saat itu saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi bahwa katakan di Dubai itu sebenarnya mereka minim sekali dengan seni dan budaya. Faktor yang mereka kedepankan menjadi daya tarik wisata adalah gedung tertingginya, kemudian hotel bintang 7-nya, kemudian sirkuit dalamnya. Jadi ini semua memang tidak ada hubungannya dengan budaya, karena mereka itu kan sebenarnya kepala suku ya, sangat sederhana sekali pendidikannya. Dan saya kebetulan ke museumnya di tahun 60 mereka menemukan oil yang akhirnya mereka eksplor dan mereka jadikan lokomotif untuk membangun negaranya. Mereka mulai mengkreat budaya-budaya seperti tarian-tarian, makanannya, kemudian rupa-rupa alatnya. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan kita jauh sekali. Tetapi cara mereka menjual sudah jauh lebih advance daripada kita, sudah jauh lebih maju dari kita. Setiap hotel bintang 3 ke atas ya, semua menggunakan rupa-rupa dari alat. Kemudian hiasan-hiasan lobi hotelnya, kemudian kamarnya juga menggunakan kain-kain khas alat. Ya. Mungkin kalau kita melihatnya sangat sederhana dibandingkan dengan batik, dengan tenun, dengan sulap Indonesia, tapi memang itulah yang mereka kedepankan. Mereka etnis ya, sebagai cara hidup kepala suku di Middle East, di Timur Tengah adalah seperti itu. Sehingga tamu-tamu ini merasa bahwa mereka mengunjungi tempat yang berbeda dari tempat di mana mereka berasal. Terkait untuk bisa merealisasikan ruh daripada peraturan hidup ini dengan cara kita sukseskan bersama. Saya rasa demikian. Terima kasih. Peserta pameran privasi sedikit dimasukkan untuk tadi yang itu kan sangat kecil sekali begitu, tetapi kami juga meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Handaka. Gimana caranya supaya pergub ini jalan? Dan istilah ngomong halusnya kasih kami muka lah kira-kira gitu loh. Soalnya nanti repot. Kalau ada pergub, ada perda. Sama seperti kita kan, kenapa pedagang kaki lima berani sembarangan? Kenapa mobil-mobil berani sembarangan? Buang sampah sembarangan, merokok sembarangan, nyewa-nyewain rumah sembarangan. Karena tidak berada sanksi. Jadi selama Jakarta puluhan tahun tidak pernah dengar orang dipenjara karena melanggar perda atau undang-undang. Nah, Pak Gubernur sudah ketemu teorinya. Jadi teorinya Satpol PP minta nambah 7.000 kurang katanya. Pak Gubernur bilang di Solo cuma 90 ya, 70 atau 90 orang. Nah, Solo kecil, tapi kenapa? Pak Gubernur bilang kamu bisa kali 1.000 kekuatan Pol PP kamu. Berarti 7 juta. Kalau kita mau pakai dengan 7 juta orang kan nggak lucu di Jakarta. 70% orang tidak bayar gaji, nungguin pagar ayu. Siapa yang buang? Jangan buang ya, jangan buang.
Apalagi wali kota dia lapor begini, Bapak tidak tahu susahnya sama kaki lima. Meleng dikit aja Pak, 10 menit langsung penuh katanya. Tapi kita lihatin aja, dia bego kamu sebetulnya. Kenapa? Karena pada pidana 60 hari atau denda 50 juta, ini tidak takut. Nah coba sekarang, misalnya Tanah Abang Pasar Minggu, tangkap 10, tinggal pilih, denda 100.000 ini dia takut. Kita tanya kan, dites psikotesnya, psikologi kita tes. Katanya nunggu sidang aja udah gemeter ya. Jadi kalau 100.000 masih nekat, 1 juta. Kalau tidak mampu jual handphone dia ganti 1 juta ya penjara 60 hari. Nah ini tidak melanggar HAM loh Pak, jadi jangan dibolak-balik nih. Jadi jangan kalau kita melanggar hukum, ditangkap, kita pakai pengacara, tidak melanggar HAM saya. Melanggar hukum sama melanggar HAM itu sesuatu yang berbeda. Nah itu yang kita ingin hari ini. Tugas saya adalah supaya Pak Gubernur ada muka nih. Gimana caranya dilaksanakan? Menurut kita kan cukup enteng ini. Gimana bisa dijalankan bersama? Kalau tidak, kami pasti ambil tindakan. Kalau tidak ambil tindakan, kami nggak ada muka. Bisa semua orang nggak mau ikut. Pergub semua tidak ada yang mau ikut. Nah jadi kita pengen dengar gimana caranya kita formulakan ini. Terima kasih. Kita berdebat Anda kayak soal 20% dan asosiasi mall masih buat UMKM itu. Menurut saya tidak masuk akal juga. Mall yang mewah harus memasukkan 20% orang dagang. Itu kan jalan. Sudah, kita bisa akalin gimana caranya. Itu usah repot-repot. Masukkan saja pedagang kuliner. Parkir motor dibuka. Kenapa? Karena satu mall 6.000 sampai 8.000 orang kerja. Itu pegawai bapak-bapak di mall itu tidak bisa makan di dalam mall. Karena ada demand, ya ada supply. Supply-nya di mana? Ya di luar. Mereka bayarnya berapa? Bisa 25.000 sampai 50.000. Pada pedagang belum diminta makan kagak bayar kan? Malakin kan? Nah kenapa tidak mau dorong masuk? Nah terus terang kami ini mau udah kumpul, kami sedang berpikir cara kedua nih setelah namanya PKL yang kelas bawah ini kita tertibkan, kita akan mulai mikir mall-mall ini. Nah sanksinya apa? Sertifikat layak fungsinya. Bahwa ibu pasti ada caranya kan lawan kami kan PT UN namanya, gitu. Pasti kan? PT UN nggak apa-apa, 1,5 tahun PT UN-nya. 1,5 tahun bodoh aja gue diem. Nanti putusan PT UN cuma Pemprov harus memberikan sertifikat layak fungsi kepada mereka, gitu kan? Ini ya kasih aja nggak apa-apa, 1,5 tahun. Udah kasih mau kerjain lagi, nggak boleh kasih lagi gitu. Ya jadi saya pikir ya, jadi bukan kita mau menghabiskan perusahaan, bukan. Kita ingin sedikit ada gimana beradministrasi keadilan sosial ini yang fair. Coba bayangin kita macetnya, apalagi bisa contoh misal pelapor yang punya siapa itu ya di gambar ini di belakang Plaza Indonesia itu semua sebut kaca itu parkirnya semua ada kacau banget karena mereka nggak masuk ke dalam. Jadi lama-lama kan ngajak kita berantem kan? Ya kita ngomongin dia nggak mau ngajak kita berantem. Ya gitu kan nanti demo kayak pegawainya demo gitu kan. Nah kita sih bisa punya cara banyak. Kalau Anda bikin Anda tutup, tidak laku, harga Anda turun, tinggal tahan-tahanan aja. Bisa contoh banyak cara. Makanya saya selalu lebih suka Pak Jokowi itu jadi presiden sebetulnya. Ya jujur aja. Kenapa? Salah satu cara untuk menjadikan usaha yang rakyat seperti mafia Chicago, cerita-cerita gangster itu, kejar pajaknya. Karena Anda bisa pidana dan bangkrut. Nah sama seperti sekarang kita strategi, kita kan nyewa-nyewain yang tanah negara disewain kios-kios gitu kan. Nah kita Pak Gubernur kan orang manusiawi lah, Solo kan baik dan halus. Dia kata beliau siapkan dulu ruko-ruko, kios-kios, rumah-rumah untuk mereka pindah. Tapi setelah ini siap, kalau Anda tidak mau pindah, saya siap. Lalu bagaimana misalnya yang nyewain gimana? Yang nyewa kan pasti senang dapat gratis 6 bulan 3 bulan pasti pindah.
akan menuntut kami yang protes kan. Kalau dia tuntut kami gampang jalan. Anda belum pernah bayar pajak final 5%. Itu pertama. Terus kedua, Anda menyewakan barang negara, itu artinya korupsi. Langsung itu kerja sama polisi, kita penjarakan. Nah, kalau dengan cara ini saya yakin Jakarta pasti jadi kota yang modern, tertata rapi, tapi manusiawi. Hanya ya risiko saja sekarang, tinggal hitung-hitungan aja. Saya kira-kira mati muda apa mati tua. Kira-kira kita nggak tahu kan. Kita hitung-hitungan itu aja udah Jakarta gitu. Makanya itu yang saya katakan. Saya kadang-kadang bercanda juga, mati muda ada bagusnya juga. Itu orang menang kita muda terus kayak Gusti ya. Tapi umur 32 tahun ke bawah dia. Nggak pernah tahu itu tuanya seperti apa. Kalau dia masih hidup, dia umur 73 tahun. Kira-kira seperti itu kan. Nah ini maksud saya ini kita ingin share. Kita ingin sampaikan kepada para pengusaha. Tugas kami membuat Bapak Ibu ini kaya raya. Tapi bantu kami, jangan Bapak Ibu kaya raya, beban sosialnya ke kami. Ya, sama seperti sekarang, orang buat pulau. Mau bikin 17 pulau, boleh-boleh saja. Tapi masa jembatan ke pulau, jalan-jalannya mesti surat APBD. Enak aja kamu untung berapa triliun. Nah kita mesti duduk dulu nih. Kamu bikin pulau, pindahin orang, ini rumah susun mau berapa? Nah kalau kita paham aja, kita ngomong gitu kan. Saya kasih izin, ini pulau udah berapa? Berani kasih saya berapa triliun sama Pak Gubernur. Kamu ngomong nih. Nah kita nggak mungkin terima uang kan, gratifikasi ya. Ya Anda, saya minta aja Anda kasih kok. Masa baik-baik minta Anda bikin rumah susun kamu nggak mau? Keterlaluan gitu. Nah jadi ini sudah konsep kami itu sudah sederhana aja. Ya kira-kira orang Chinese bilang yang cengli lah kira-kira. Dagang itu yang cengli lah kira-kira. Kalau kamu nggak cengli pasti kita berantem, pasti kita ribut. Terus kan kalau mereka saya nggak mau buat itu kan. Kita berikutnya kita akan sikat mal-mal yang tidak mau memasukkan PKL kuliner. Karena PKL makanan itu semua, kalau tidak ada pegawai bapak, tidak mungkin ada jual makanan. Kalau tidak mungkin kerja di situ motor. Nah bahkan kami bisa pikirkan, mungkin akhir tahun bisa kita mulai sepanjang Monas. Dari Monas kita mungkin bawa tanah sampai ke Blok M. Kita mau sediakan bus yang gratis tiap 10 menit. Yang kami yang Blok M muter sampai ke Monas bolak-balik lagi. Karena kami yakin kalau itu ada bus-bus jelek itu dia nggak mau lagi ngambil penumpang di situ, nggak ada penumpang. Jadi kalau saya dari Monas mau ke Ciputat, saya nggak mau naik bus jelek, saya lebih naik bus yang gratis dulu sampai ke Blok M baru di sana. Nah sehingga bus-bus itu kalau lebih konsentrasi di sana. Nah termasuk motor, mungkin kita akan perketat. Begitu ada bus itu gratis, motor tidak boleh masuk. Di London tadi saya lihat presentasi yang lebih menarik lagi. Dia ada namanya itu personal rapid transit. Jadi dia model kerjanya seperti lift gedung yang smart building itu. Kita mau ke lantai berapa, pencet, nanti dikasih tol. Karena yang terdekat yang mana. Jadi kendaraan sama. Itu kendaraan bisa buat 6 orang. Ya kita masuk, kita tinggal pencet mau tujuan mana. Kendaraan yang terdekat yang mana yang kosong dia datang kepada kita. Lalu kita naik, kita ngantar kita sampai di tempat. Jajak kamera segala macam. Jadi istilahnya kalau ngomong kayak film-film iRobot gitu. Jadi semua ada film. Jadi kalau mau kirim anak ke rumah neneknya di apartemen mana ada neneknya gitu ya. Suruh neneknya tunggu di sana. Kita masukin itu anak, kita pencet di situ, itu mobil kirim sampai di depan. Kalau ada penjahat di dalam, dia akan langsung ngantar ke, betul dilihat dari di London sudah jalan. Ngantar sampai tempat polisi. Kalau bapak kena serangan jantung, attack di dalam situ, bisa itu pencet tombol, jangan ngantar langsung ke rumah sakit. Tapi ini semua butuh kerjasama dengan swasta. Nah, untuk mulai kita pakai bus dulu lah. Mungkin paling nanti hotel-hotel pengen kan, kita udah ngomong sama SCBD. Mungkin busnya karena sengaja Pak Gubernur sengaja pilih bus tingkat supaya bapak ibu bisa pasang iklannya bagus, yang 3 dimensi. Seperti di Eropa bisa pasang LED. Ya nanti mal-malnya harus kerjasama nih. Jalankan ini bus. Nah kita perlu lagi kota tua. Ya nanti turis datangnya kan sedang putar terus kita kan 10 menit. Dan jalur lambat pasti akan kosong. Kadang motor mungkin kita tutup daerah situ.
bus-bus jelek juga tidak mungkin ngetem lagi di situ. Nah ini yang kita lakukan. Tadi kita berpikir mau di bus Transjakarta gratis. Transjakarta orang mau naik lagi, males. Kalau di posisi ini mungkin orang suka. Dinas Pariwisata tugasnya beri 5. Kemarin kita dapat komitmen lagi, dapat sumbangan 10. Nah kalau Transjakarta sudah komitmen sumbang 20. Kita kasih full iklan. Ya kita kami akan bantu supaya mall bapak-bapak itu tempat usaha hotel ini semua ini baik. Jadi imbalannya kami minta ya pajak online yang mesti sedang tolong dibereskan. Kita tidak mau ingat masa lalu. Jadi jangan kaget kalau nanti konten lebih tinggi, gak usah kaget, kami gak mau cari kok. Kita ini menganut asas penghapusan atau pemutihan STNK. Jadi ya kita pengampunan dosa lah. Kita konsepnya ya sudah, kita nggak mau pasokan yang lama. Karena Jakarta ini mau tidak mau, patokan kami bukan mau minta naikin gaji besar-besar dan pegawai. Patokan kami adalah KHR. Jadi ketika kebutuhan hidup layak 2 juta, maka Bapak Ibu untuk pegawai baru masuk harus di atas 2 juta. Industri yang tidak layak di Jakarta harus keluar. Tapi bukan gaji pokok, kayak hotel semua juga baik restoran. Ini untuk pegawai dalam 1 tahun berlaku B2B sudah bukan tripartit. Itu soal supply demand. Nah tapi ini keburu sedikit konsepnya salah gitu. Urusannya dari 1 tahun pun dianggap tripartit, dia nggak bisa dong. Hukum pasar. Jadi kalau Anda menggaji pertama di bawah KHR, saya tidak kasih. Kalau Bapak Ibu mulai merekrut dari Jawa, dari manapun ke Jakarta, kasih di bawah KHR, itu beban sosial. Pasti. Soal rumah sekarang pasti. Jadi teorinya sederhana. Urbanisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Asal urbanisasi ini bisa menghasilkan di atas kebutuhan hidup layak dia. Buktinya turis. Nggak ada yang musim turis kan? Jadi seluruh Indonesia mau nginep di Jakarta, semua hotel pinjam aja. Yang nggak boleh itu nginep di bawah kolong jembatan dan pusing kami. Nginep di hotel silakan. Urbanisasi silakan. Di apartemen silakan. Di rumah silakan. Nah itu kita mau minta, kita mesti kerjasama dalam hal ini, baru kita ketemu. Bapak Ibu bisa ketemu. Ya produk-produk lokal ini, berbasis budaya ini akan menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara segala macam akan datang. Tapi Jakarta, tapi tidak macet. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau berhasil teori ini ya, jalur lambat itu kosong. Dan bila pun kita taruh disko, pakai forwarder kawal itu bus, tidak perlu ngaturin jalan. Saya kira banyak orang lebih baik parkir mobilnya di sana. Kalau masih tidak jalan juga, kami akan menggunakan zonasi parkir. Dia parkir di tengah ini mahal. Masih juga bandar IRP 50.000 sekali masuk. Bawa mobil silakan 50.000. Masih macet juga 100.000. Masih macet 200. Saya tidak sanggup naik bus kamu belagu, tak punya duit belagu banget gara-gara ini. Naik bus. Nah ini yang kita lagi coba rancang seperti itu. Ya, tapi kami jangan khawatir, kami berantemnya bertahap. Kalau berantem terlalu banyak dan perang repot juga. Masukannya kurang cukup, dia mesti bertahap perangnya. Rangka demi rangka. Ya. Memang kami pada pengelola kendalanya di situ dari cara bersih dulu. Ada hotel apa hotel nih? Hotel. Bukan hotel ya? Hotel berubah ya? Kita nggak punya hotel lagi. Dulu hotel ya dengan saya. Mengganti nama. Kita bikin bisnis kan. Waktu saya kuliah saya top banget itu hotel saya juga. Namanya hotel. Saya begitu kasih nama hotel mungkin apa? Jadi memang ini salah satu topik yang bisa jadi murah-murah. Jadi memang tadi Bapak implementasi dalam masalah makanan dan dulu memang kami merasa orang hotel itu senang banget impor, pantry segala macam. Kami coba menggunakan konsep makanan Indonesia, di mana prioritas kami kurangi makanan Eropa dan mengganti makanan Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk makanan-makanan Indonesia juga. Hanya memang mungkin perlu satu support dari dinas pariwisata bagaimana mewajibkan hotel itu makan produk ini seperti jamu. Jamu itu seolah-olah kan itu minuman orang-orang pinggiran. Kan
Kami coba di lapangan, ternyata setiap kami suguhkan itu ada yang tertentu habis 2 jam habis, termasuk juga makanan yang artinya bahwa animo dari konsumen ini ternyata sudah berbeda. Apalagi kami tahu bahwa orang luar negeri itu dikasih yang namanya gado-gado, mereka itu suka. Jadi potensialnya itu ada. Hanya mungkin bagaimana kita menyampaikan kepada konsumen itu secara bagus dan benar. Ini adalah makanan tradisional kami, bahannya karena mereka biasa dari bahan dulu. Bahannya ini mereka takut kalau lagi namanya turis itu kan kalau saking negara orang itu mungkin akan dilengkapi dengan satu namanya informasi. Mungkin itu salah satu yang kami coba tapi dan alhamdulillah sekarang kalau dikatakan mungkin 70% orang suka dengan makanan tradisional. Banyak sekali melakukan. Kemarin saya ketemu ada tamu di Australia di Hotel Sanila. Kalau kita orang Indonesia pesannya beef gitu ya. Dia pesannya apa? Sate, gado-gado. Walaupun bir peletok kalah sama wine, kayak wine gitu ya. Bir peletoknya lagi. Saya kira tidak masalah sih. Jamu juga saya kira kita beli banyak. Ya. Termasuk pesan apa yang macam-macam. Saya kira minuman macam-macam. Yang ini disiapkan aja. Terus kan kita ada lomba ya, Pak Andra kan kemarin yang Jakarta Design itu. Itu tuh menarik. Saya kira mesti ada patungan dari asosiasi anak-anak yang juara kreatif seperti ini. Kalau tidak ramai-ramai diproduksikan bagus. Baru kita stempel masing-masing hotel, saya kira dijual di masing-masing hotel juga bagus. Saya tidak tahu ya bagaimana dilakukan. Kalau saya suka. Kalau saya ke hotel saya suka cari baju-bajunya atau apa. Ya kita keluar negeri juga suka yang murah-murah kalau lagi mau kasih teman. Ya magnet-magnet yang sesuatu yang seperti itu mesti kita coba. Dan saya katakan kalau kita bisa produksi massal, kalau mahal sedikit, ambil untuk dikit, ya buat tulis desain kayak apa, made in China gitu kan. Nah, China lebih murah, kita bisa produksi sesuatu yang lain silakan. Kalau tidak ada kita mengarah, jadi kita ngerti ini. Teman-teman pengusaha dan juga terutama pusat belanja menyambut baik pastian 2019 Pergub. Jadi sebetulnya Pak, kalau dilihat di beberapa lokasi memang secara angka memang tidak melakukan walaupun rata. Dan ini yang saya rasa yang akan kita bikin lagi supaya lebih merasa dilakukan. Dan mungkin di sini ada buku wakil kepala dinas pariwisata yang sejak 2 tahun yang lalu kita tukar satu suku apa yang kok ditetapkan dengan peraturan gitu kan. Kalau kesenian masuk ke pusat belanja itu yang kita mau 2 tahun yang lalu ya. Jadi saya rasa dan yang tadi Bu Terima sampaikan, kita akan menyesuaikan dengan segmennya. Jadi kalau yang segmen atas ya nanti tadi dengan Magenta, Aleria, bahwa baliknya yang murah, saya tidak akan melakukan itu Pak. Cuma ya kita tahu lah bahwa perdanya pun baru diterima kemarin Pak. Jadi produk-produknya baru kemarin. Jadi ini tentunya kami akan kerja untuk sosialisasi kita semua kita. Dan pada prinsipnya kami tahu bahwa ini memang perlu dari jelas kita. Dan juga mengenai seragam. Kalau seragam saya juga banyak yang sekarang ini sudah lebih kepada kami, tetapi sudah dari 1 hari malah 1 minggu penuh. Mereka hanya berubah pada waktu kita lebaran dan Natal jika seragamnya dengan yang seasonal. Saya rasa kita akan bisa mensosialisasi dalam waktu dekat. Hanya satu Pak tadi yang saya minta bahwa jangan bahasa Jawanya cukup biaya masalahkan. Banyak pusat belanja itu yang memang di dalamnya memang parkir motor dan memang ada makanan kuliner untuk karyawan Pak. Jadi mungkin yang Bapak sebut hanya satu, kami pun sudah berdekatan untuk dia bisa menggunakan dan Jangan sampai saya apa eksklusif orang kena semua. Iya. Jadi kita sedikit perusahaan susu sebenarnya. Malah bukti keseriusan kami Pak, ada baru 5 kemarin, ini udah ada unit juga yang
pakaiannya ini Betawi tapi selama 1 bulan Betawi modern. Mungkin bisa untuk kepala dinas KM. Iya, sebenarnya hotel-hotel tuh mau pakai baju yang Betawi yang SKM itu ya keren banget kan? Ya kan? Ini keren ya, daripada jas sebenarnya ini lebih. Jas itu repot tuh kayaknya buat orang kita sebenarnya. Pakai jas ini kadang-kadang belum terlalu pas. Ya kadang-kadang hotel kurang enak juga pegawai-pegawai itu pakai jas ini agak kendor, tapi nggak biasa. Biaya laundrynya mahal Pak. Iya, jas itu begitu. Kalau soal kuliner kita Garuda kita udah terkenal penerbangan itu karena salah satu karena makan. Mungkin saya usul Pak Basuki tadi gift khas Jakarta ini juga memang belum dipikirkan. Mungkin dari karena biasanya turis ini membawa pulang makanan yang coklat, masa dia harus belajar apa? Kan dia pengen misalnya dapat coklat gitu ya. Mungkin dalam bentuk momas atau apa. Kalau misalnya kita sendiri itu sudah punya katakan outlet di mana game Jakarta ini bisa didapatkan karena nanti pemasarannya nanti bisa juga bentuknya mau membantu katakan kan ada yang di luar itu yang bisa mengakomodir memang itu mungkin dipikirkan seperti apa bentuknya dulu bahkan kami pernah diminta juga minyak wangi dibuatkan khas yang baunya apa dan itu disebutkan sebagai minyak wangi apa misalnya kayak gitu. Seringnya bilang nyong-nyong. Jadi orang bawa pulang tuh dia nggak bawa pulang tapi ada ciri khasnya sendiri yang atau jalan itu juga misalnya bentuknya monas, bentuknya benar-benar sesuatu yang bisa dibawa pulang. Mungkin Pak Wagub itu informasikan apa yang kita kemarin. Jadi kita ada lembaga yang Pak waktu kemarin yang setuju adalah saya dengan Kepala Dinas KM untuk mempelajari di Monas Bawah bisa dipakai untuk itu. Jadi misalnya coklat persis bukan kemana dari saya Buaya. Benar dari Buaya kita bukan siapa. Atau kalau di kuenya dengan contohnya Andrea itu kita akan bisa. Itu yang dibikin coklat Makedonia, coklat ente keren juga tuh bentuknya. Wah ya. Apa yang mau Mas diangkat? Kalau di Singapura di airportnya ada Discover Singapura. Semua produk Singapura mulai dari bunga freshnya itu anggreknya sampai coklatnya sampai semuanya. Itu yang kami yang naik balik-balik pusat itu. Ini kan ada Sarina. Flyer Singapura Flyer itu di pusatnya juga orang datang. Ada Sarina. Sarina Sarina udah. Udah kaki lima nih. Kita ya. Pak Basuki nanti ada yang baik untuk Pak Basuki Pak di sini Pak. Tapi ini tentang perda Pak Sudan dulu Pak. Saya kira kalau di retail modern Pak, ini tadi disebut Sarina sih udah hampir seluruh produk di Republik ini ada di Sarina. Saya hanya ingin menyampaikan Pak, setiap kita berkeinginan baik, harus juga implementasi si pembuat itu harus melakukan hal yang baik Pak. Bukan yang diminta saja Pak Basuki. Saya senang, saya ingin bicara ke belakang karena Pak Basuki di sini Pak. Jadi nggak ada basa-basi Pak. Pak, bisnis itu supply and demand, tidak bisa didistorsi. Kita banyak yang sudah contoh Sarina itu bertahan di BUMN Pak.
Pak Abu Latif cuma pengen buat juga nggak bertahan Pak. Pasar Kemis, hidup mati, pasar raya Pak. Ini meniru Sarina. Memang, kenapa setelah kita dicek, alun-alun juga dibuat Pak. Alun-alun ada, pendopo dibuat. Balik lagi Pak, Bapak harus perintahkan kepada Dinas Pariwisata, berani tidak? Setiap turis yang datang ke Jakarta itu harus dibawa ke sana, kalau tidak ada di fine. Nah ini harus ada satu perda untuk mereka. Kalau kita ke Batok manapun tidak bisa tidak kalau kita tidak mengunjungi itu. Kalau tidak kita dicas double ongkos mobilnya. Nah ini siasat Pak. Jadi kita bisa semua retail modern pun kita masukin ke produk ini asal ada yang beli. Kalau tidak ada Bapak mana disuruh kita bangkrut Pak. Kalau soal penyajian produk-produk berbasis budaya saya kira udah mulai tren Bapak. Karyawan kita pun sekarang seragamnya mulai asal lagi. Nah ini sudah menunjukkan Pak. Tetapi balik lagi semua bisnis ini tidak terlepas dari untung supply dan profit itu. Nah ini di sini disebutkan pengelola hotel ini semua toko modern. Pak, toko modern ini hanya sebagian. Memang ditujukan kepada lebih etalase yang lebih bagus. Tetapi masyarakat umum juga harusnya ada yang mengikuti perda ini Pak. Saya memberikan satu contoh Pak, mungkin yang tidak berbasis budaya. Kita jual buah-buahan. Selama ini retail modern ditekan untuk menjual produk dalam negeri semua Pak, buah-buahan kita. Tapi apa daya, kaki lima saya jual buah, import semua Pak. Dan ini fenomena yang memang terjadi, tidak bisa kita tutupin. Begini-beginian punya pergub Pak, harus pro kepada semua, tidak bisa dipilah-pilah satu dengan yang lain. Saya kira berlaku untuk semua masyarakat. Di sini disebutkan saja untuk toko modern dan ini. Jadi untuk bagaimana untuk masyarakat awam boleh suka. Jangan Pak. Pak, kalau boleh saya sedikit menyimpang soal yang tadi Bapak Tukul Kacang Pak. Saya memang sangat lama untuk menyampaikan ini Pak. Sedikit juga waktu itu pernah kita diskusi ke Pak Hasan Pak. Harus memberanikan diri mengkonek semua pusat belanja yang ada di sekitar sana Pak. Kalau tidak ada akan terjadi itulah. Padahal Pemda sendiri mempunyai mall UKM di situ Pak. Tapi kosong tidak bisa dikelola. Salah siapa? Saya memang sudah melukan soal yang disebutkan beberapa kali kesempatan di gambar saya ada komplit Pak. Pak Wasiki makanya sebut kaki lima Pak. Kita pernah bahas secara pribadi. Sekarang di mana-mana tumbuh yang begituan karena tidak pernah disediakan di mall plaza depan Plaza Senayan pun. Bapak kalau lihat sore semua penuh dengan gerobak-gerobakan. Yang mereka mau makan di mana? Ya, kita ke satu titik mau nyebrang macet. Kita dari utara mau ke Grand Indonesia pas Indonesia nggak bisa parkir di hotel itu, Pak. Harusnya boleh pakai hotel itu nyebrang. Orang dari selatan bisa parkir di Plaza Indonesia nyebrang ke hotel itu. Begitu juga sebaliknya, saya kira mengurangi kemacetan Pak. Itu salah satunya. Tetapi juga Bapak Ibu, persoalan kita bukan Bapak Ibu di sini. Anggota-anggota Bapak Ibu itu banyak cek celah hukum. Kalau tidak ada fakta ya belakang saja gitu. Misalnya contohnya Pak Ibu sederhana, misalnya Jakarta Fair, kalau kita pelajari sejarahnya, pasar Gambir itu diperuntukkan untuk UKM. Kalau lihat sejarahnya ya, zamannya Pak Wiyogo, semua datang, kan itu. Tiba-tiba begitu diambil swasta. Tidak. Lalu dianggap dengan UKM apa? Kerak loh, kasih jatah. Bukan itu sebetulnya gitu loh. Dia harusnya seperti itu. Lalu kita minta jatah. Dia Dekranasda saja dikecilin. Dekranasda ini resmi loh Dekranasda itu. Nah itu itu Pak Gubernur membuat pameran Dekranasda walaupun agak sedikit kaget itu ya. Pak Adi Baso itu tidak ada kesempatan. Nah itu yang. Lalu kenapa? Karena kalau lagi rame punya pameran, kalau tidak diwajibkan seperti ini, namanya juga hukum dagang kan. Demandnya banyak, ya saya naikin harga dong. Kalau saya naikin harga, yang jualan batik sama jualan emas, jualan mobil kan pasti yang jualan mobil berani sewa lebih tinggi. Itu yang terjadi. Akhirnya Jakarta Fair kita tuh lebih baik pameran mobil kan.
Yang paling besar yang berani bayar paling mahal kan mobil. Sebab itu nggak perlu ada pameran mobil di Jakarta Fair gitu loh. Karena kita sudah ada tiap tahunan ada pameran otomotif. Jadi kalau kita nggak peraturan ya itu dia manfaatin celahnya gitu. Nah, kita mau tidak mau karena kita sadar tempatnya tidak seluas itu, ya sudah. Bapak bisa bayangkan kalau Monas kita tamannya di bawah kita bikin ruang terbuka, ruang untuk pameran segala macam. Jadi intinya gini aja lah, prinsip kami ini mendistribusikan, mengadministrasikan dan sosial. Kalau ada pengusaha yang nakal, kami sepakat negara tidak boleh kalah kepada orang. Nggak ada namanya negara kalah. Negara bisa kalah kalau oknum pejabatnya korup. Nggak ada pengusaha yang bisa lawan negara. Negara bisa kalah sama pengusaha karena saya makan duit, saya disuap. Kalau saya tidak disuap, nggak ada kata kalah itu sama pengusaha. Nggak mungkin kalah, Pak. Jadi buat kami mau menangguhkan, kami tuh ingin Bapak Ibu maju, kami terima pajak, Pak. Bapak Ibu sadar nggak, Pak, kalau Bapak Ibu bayar pajak penghasilan itu 20% itu buat kami loh, Pak. Jadi kalau Bapak bayar pajak penghasilan 100 juta setahun, itu 20 juta Bapak bayar ke kami loh. Di luar yang PPN 10%. Makanya kami bilang, kalau Bapak KTP-nya di luar Jakarta, Pak, saya mau kasih Bapak KTP Jakarta saja, Pak. Supaya NPWP Bapak di Jakarta. Jadi siapa bilang tidak boleh menerima urbanisasi? Boleh. Asal Bapak pembayar pajak yang besar. Tapi kalau yang di bawah, kalau yang di penghasilan di bawah 2 juta, ya pusing saya. Karena pendapatan tidak kena pajak 2 juta 25 ribu kan. 2 juta 50 ribu itu yang masalah. Tapi yang di atas ini tidak masalah. Kita mau dorong. Nah ini kalau buat para pengusaha juga mesti siap-siap juga ya, pintar-pintar Bapak Ibu ngakalin. Pajak lagi, kita lagi mau cocokkan antara STNK mobil Bapak dengan NPWP Bapak, dengan pajak yang dibayar. Bapak kalau beli mobil 12 miliar itu bayar, Bapak harus bayar pajak berapa nih? Oh pribadi, mesti cocokkan. 1 miliar, 500 juta, nah kita mau cocokkan. Ini mau nggak mau negara begitu, mulai dari pusat sudah mulai gitu-gitu. Bapak tinggal di rumah sekian, kapasitas listriknya sekian, jadi cocokkan nanti. Nah ini model-model ini yang akan kami lakukan ini sampai sosialisasi pikiran-pikiran kami supaya tidak kaget. Sama seperti pajak bumi bangunan, tahun depan pasti kami akan naikkan. Kenapa? Karena harga pasar sama yang NGOP sudah tidak sesuai, beda 4-5 kali. Ya kalau tidak naikkan sampai 4-5 kali tidak, paling 2 kali itu sesuaikan. Tapi bagaimana yang tidak mampu yang miskin? Ini ada rumusnya lagi. Kalau Bapak punya harta di bawah 2 miliar, faktor kalinya 0,5%. Jadi diskon 50 sebetulnya. Kalau yang harganya di bawah 2 miliar. Kalau 2 sampai 10 bagaimana? Kali 1. Pas. Kalau yang di atas 10 miliar bagaimana NGOP? Ya mohon maaf, kali 1,5. Lalu Bapak bilang, oh itu berat dong, saya harus kali 1,5. Tapi Bapak orang kaya dong, udah punya harta di atas 10 miliar. NGOP loh, ini bukan harga pasar loh. Harga pasar masih lebih mahal. Nah, saya nggak bisa sanggup lagi sekarang. Oke, berarti nasib Bapak yang tidak sanggup lagi, yang harus turun, jual dong. Tinggal di rumah yang di bawah 10 miliar kan. Oh, saya juga nggak mampu bayar 1 kali. Ya sudah jual, tinggal rumah di bawah 2 miliar. Ini konsekuensi hidup ya begitu. Nah yang penting kalau saya nggak punya uang sama sekali, sakit gimana? Jangan khawatir. Asal mau masuk puskesmas dan di opnam di kelas 3 free. Sampai operasi jantung. Asal mau di kelas 3. Anak saya kan ada sekolah, asal mau masuk negeri kita kasih tabungan Monas supaya dia punya uang jajan tiap hari. Tabungan Monas itu diterbitkan oleh Bank DKI. Dia kasih. Nah ini. Saya mau mulai usaha, saya kerja. Nanti kita siapin toko-toko yang berwarna, ada rusun terpadu, Anda boleh undi, jual makanan, jual kuliner. Oh, saya nggak punya rumah, Anda masuk rumah susun, tidak disewakan, hanya bayar distribusi. Kira-kira setengah bungkus rokok sampai 1 bungkus 1 hari. Nah ini yang kita lakukan. Jadi tidak ada alasan. Nah kita disiapkan ada pensiun, supaya nanti orang tua
Orang tua bisa naik bus gratis, kalau bus Transjakarta udah penuh, udah kosong, siang-siang susah tidur, nggak ada AC, naik Transjakarta aja tidur di mobil. Boleh kan? Sampai turun ke taman, pengen beli minuman, bawa minuman. Kalau yang mencium 10.000 sehari, Anda bisa hidup sosial. Jadi ini kita lagi pikirkan seperti itu. Makanya kami butuh bantuan para pengusaha. Mas Manjoran dari DPD DKI Jakarta. Kami sangat menyambut baik Pak Wagub adanya Pergub ini. Saya rasa ini menjadi suatu momentum untuk kita nanti bisa memiliki ikon Jakarta. Karena kita lihat selama ini kita punya ikon, Pak. Orang di Jakarta biasanya ada dari Jakarta pulang bawa ini dong, tidak ada. Orang mau ke Medan, ke Surabaya, ke Bali pasti ada oleh khasnya. Ke Palembang bawa dong pempek minimal udah harus ingat di luar kepala. Jakarta nggak ada. Saya rasa ini momentum kita membuat suatu produk yang khas sehingga orang baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri kalau datang itu ada satu oleh-oleh yang diingat. Betul, tetap made in China itu Pak. Karena tetap lebih murah. Itu yang terjadi tren di seluruh dunia. Coba kalau dari dunia manapun namanya souvenir, hampir semua made in China. Itu kan sesuatu yang ini sesuatu yang memang industri kita belum bisa lakukan, tapi bisa juga. Orang juga bangga kan. Kalau ke luar negeri beli baju itu dikasih, saya pengen sempol kan, misalnya saya beli apa? Made in China gitu. Ya, atau kalau dia bangga, gue beli loh, ini made in negaranya loh, gitu. Mahal nih, tapi cuma tidak skala industri. Wow, kita lihat baju-baju di luar negeri sekarang, desain-desain itu hanya terus desain negaranya, tapi made in-nya China. Ya kita bersyukur sudah untuk kasus batik ya. Setelah PBB diplomat yang berjuangkan dinyatakan sebagai warisan kita. Mantu aku saya kenal seorang pengusaha batik yang saya tahu dia kaya banget. Hari itu bisa tinggal di Kelapa Gading yang di itu loh, yang di komplek khusus yang ada hil-hilnya itu lah, yang mahal. Dia bilang gini sama saya, teman-teman lama sama saya, yang udah lebih senior. Yang pertama, dulu dagang batik cuannya gila-gila. Kenapa? Kok bisa? Pokoknya sekarang lebih fun, semua pakai batik. Lu salah. Sekarang batik yang 20.000, 15.000 itu ada. Terlalu banyak pilihan. Kalau dulu orang pakai batik nggak tahu harga sebetulnya. Yang penting batik agak bagus sedikit, untungnya bisa banyak. Sekarang justru untungnya tipis. Kan pemainnya banyak. Jadi satu pihak buat pedagang batik, situasi sekarang tuh lesu gitu. Tapi buat yang banyak, untung. Jadi untungnya dibagi. Nah, makanya tinggal pilih Pak. Ini bicara tinggal pilih negara ini kita mau pilih yang mana ya? Nah tentu kita memilih yang versi sekarang. Yang branding masih bisa. Oh iya pasti ya. Betul. Nah itu branding lain. Itu kan individu. Maksud saya pedagang yang dia jual itu. Kalau dulu kan mereka ambil di pabrik, dia jual di pasar pagi gitu kan. Wah itu untungnya banyak. Sekarang nggak bisa. Tamrin City, Tanah Abang, wah batik bagus-bagus, katun, gitu kalau. Tapi kita senang udah bisa ke arah situ. Silakan. Showroom untuk mempertontonkan hasil kreasinya dia. Nah kami dapur gratis tidak bayar. PD Pasar Jaya kan 6 bulan tidak bayar, tidak tawarkan. Kok nggak bisa? Oh ini mau. Nah kita pikirkan produk Anda berapa. Kita bisa seleksi dulu. Baik kita siapkan produksi jempol. Jadi udah UKM yang bagus-bagus, punya produksi, kita bikin brand. Dan keunggulan ini loh. Tapi yang terjadi apa? Begitu mau produksi massal yang lebih bagus, UKM ini tidak siap. Begitu balik ke produksi yang perusahaan, ini juga masalah. Jadi kita masalah kita sama-sama seperti sapi ya. Kenapa daging sapi kita agak berantakan? Bisa kita bicara ini Pak. Kita nih, saya punya sapi Pak, beberapa puluh ekor gitu Pak. Saya mau jual nggak? Aku buat makan rumput di kebun saya kok gitu loh. Ya, butuh duit saya jual. Ini tabungan saya nih. Itu yang terjadi di kita. Kita bukan skala perusahaan, di ngomong skala perusahaan, yang kecil-kecil teriak lagi nih. Karena cost saya tidak bisa mencapai.
Nah keseimbangan ini belum kita ketemukan di Indonesia. Nah kita harap Jakarta ini pelan-pelan keseimbangan terjadi. Makanya KHL yang tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha karena digunakan 60 komponen, kami bantu. Dengan cara apa? Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, transportasi yang murah, perumahan yang murah. Kalau tidak salah, misalnya data apartemen supply di DKI itu kira-kira 90.000 unit, usaha kecil. Nah kami sedang merencanakan tahun depan mulai bangun 50.000 unit. Tadi terus saya keliling nih, ngambil lokasinya. Nah saya nggak seperti bos real estate, lihat dari Google, dan dari map, dan dari udara. Saya juga sama, saya lihat. Sama kelakuannya seperti bos-bos CEO-nya properti. Saya udah punya peta, udah punya lokasi semua. Nah saya mau lihat dari atas seperti apa situasinya. Ini di mana, masalahnya di mana. Udah fix, ya kita foto-foto, kita turun. Bukan nyanyiin pengusaha. Saya mau bikin sama Pak Gubernur itu rusunawa terpadu, ya tempat pasar modern itu untuk orang-orang yang tidak mampu beli rumah. Kan harus dibikin enak untuk pejalan kaki, untuk enak untuk orang nongkrong, enak untuk orang main, PKL jualan di taman. Jadi kita mulai berpikir, saya kan tinggal di perumahan. Di perumahan kan pasti ada taman. Pasti anak-anak saya suka di taman, pasti ada tukang jual buah dingin. Karena pasti PKL tahu ini pembantu anak-anak olahraga seperti situ. Nah, saya kita ingin ciptakan taman-taman besar di Jakarta. Itu seperti taman di dalam kompleks. Ya kalau jual roti pun bisa ke situ. Nah ini yang menciptakan. Ada di teori yang terbaru kita lagi analisa di bawah jalan layang waktu malam hari. Kenapa tidak jadi night market? Jual sayur mayur buah-buahan. Ya, Bapak kasih gambar saya itu Pak. Tapi dan sampah bisa ngumputin di bawah jalan layang. Dia Pak kosong untuk kawasan kumuh. Nah tadi perlu dapat laporan ini. Bapak mungkin sempat nggak nonton TV kemarin? Ada orang yang tinggal di kolong, namanya Sinyu. Kemarin kan? Kemarin saya sekelas nonton di TV. Saya lupa nonton apa, saya lagi mandi. Saya nonton TV lagi mandi. Atau lagi di kantor duduk. Saya lihat itu, dia tinggal di situ, suami istri. Nah saya langsung kontak kepada dinas perumahan. Nah dia udah lapor sama saya. Selamat sore Pak, izin lapor penyapu pembersih jalanan atas nama Sinyu sudah kami hunikan di Rusun Pinus Elok Blok A ini sesuai arahan Bapak. Nah kita model-model itu cuma kasih dia 5.000 atau 6.000 sehari. Yang nggak boleh orang tinggal di situ. Nah daripada seperti itu, di Jakarta ini banyak. Terima kasih juga ada stasiun TV yang demen cari-cari di bawah kolong apa itu. Kalau ada ketemu kita cari tuh, kita kejar. Nah kita intinya mau nyiapin rumah susun sebaik mungkin. Kalau ini dapat, ini jalan. Pak Ibu, kami tidak mungkin bisa berhasil untuk Jakarta baru tanpa dukungan Bapak Ibu. Saya tahu pemilik mall sudah memberikan sumbangsi luar biasa, hotel, dari pajak, dari sisi pegawai, dari sisi promosi. Ini sudah luar biasa. Kami pun akan mendorong bangun sudah bentuk hotel. Kita akan secepat mungkin ada sisa kemacetan, transportasi massal. Nah kita harus dukung. Jadi kalau nggak jalan, ini saya udah tahu semua nih. Dia pengusaha kan sudahlah, cincai-cincai aja udah. Saya pagi. Ya terima kasih. Selamat sore semua.